Shalom saudara dan saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Kita segera akan mendengarkan Injil dan inspirasi hari ini yang akan disampaikan oleh Pastor Samuel Sirampun, Imam Diosesan Keuskupan Agung Makassar. Selamat mendengarkan. Shalom sahabat-sahabat Indri yang dikasihi Tuhan. Selamat jumpa lagi dalam Injil dan inspirasi hari ini. Hari ini kita akan merenungkan Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37. Mari kita awali perjumpaan ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada suatu ketika, seorang ahli kitab berdiri hendak mencoba Yesus. Guru, apakah yang harus kulakukan untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, benar jawabmu itu. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata lagi, dan siapakah sesamaku manusia? Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya, dan sesudah itu meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikianlah juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah ke tempat itu seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan. Ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasih. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya, dan sesudah menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Menurut pendapatmu, siapakah di antara ketiga orang ini adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasih kepadanya. Yesus berkata kepadanya, pergilah dan lakukanlah demikian. Demikianlah Injil Tuhan. Sahabat Indri yang dikasihi Tuhan. Bacaan Injil hari ini mengisahkan kepada kita bagaimana seorang ahli kitab datang mencoba Yesus
tentang bagaimana memperoleh hidup yang kekal. Ahli kitab meskipun dikatakan hanya mencoba Yesus, menghendaki bahwa jawaban Yesus akan penuh dengan resep-resep dan petunjuk-petunjuk untuk memperoleh hidup yang kekal. Namun jawaban Yesus menunjuk hanya pada dua hal pokok, yaitu kasih kepada Allah dengan segenap hati, pikiran, tenaga, dan akal budi. Dan yang kedua, kasih kepada sesama seperti diri sendiri. Kasih itu arahnya dua, vertikal kepada Allah dan horizontal kepada sesama. Dua hal ini tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Kasih kepada Allah harus diungkapkan dan dinyatakan dalam mengasihi sesama. Pertanyaan ahli kitab kepada Yesus, siapakah sesamaku manusia? Sesungguhnya tidak lagi terlalu relevan untuk kita dan tidak penting-penting amat. Sebab sesungguhnya kita sudah tahu siapa sesama kita. Yang penting untuk direnungkan adalah bagaimana mengasihi sesama kita. Apa yang harus kita lakukan untuk mengasihi sesama kita? Perumpamaan orang Samaria yang baik hati yang ditampilkan Yesus menunjukkan kepada kita bahwa kasih kepada sesama harus ditunjukkan dengan menghilangkan batas-batas pemisah, batas-batas golongan, batas-batas agama dan suku. Inilah sesungguhnya hal-hal yang sering menghambat dan menghalangi kita untuk mengasihi sesama kita. Kita masih sering mengasihi bila kita seiman, kita sekampung, atau seprofesi. Untuk itu, sahabat-sahabat Indri yang dikasihi Tuhan, kisah Injil hari ini mengajak kita untuk berani melangkah lebih jauh dan berani mendobrak penghalang-penghalang dan batas pemisah untuk mengasihi sesama. Orang Samaria telah menunjukkan teladan kepada kita bagaimana mengasihi dengan hati. Dengan mengasihi sesama dengan hati tanpa memandang latar belakang, suku, agama, dan golongan. Kita telah mewujudkan kasih kepada Allah secara menyeluruh. Sebab Allah hadir untuk semua dan di dalam semua. Sahabat-sahabat Indri yang dikasihi Tuhan, marilah kita mohon rahmat Allah agar kita mampu mengasihi Allah dengan tulus hati dan juga mengasihi sesama kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Saudara-saudari, demikianlah Inri hari ini. Atas nama kita semua saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pastor Samuel Sirampun. Semoga Pastor tetap sehat, semangat, dan penuh sukacita. Saudara-saudari, silakan meneruskan renungan ini kepada segenap anggota keluarga, kepada teman dan sahabat, sehingga semakin banyak orang mendengarkan sabda Tuhan dan terinspirasi olehnya. Selamat beraktivitas, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.